Izin bertanya Ustadz, bagaimana menjaga tauhid zaman sekarang, di mana banyak ujian, peramal, jimat, sesembah laut, ke orang pintar atau dukun, minta tolong kepada kuburan, percaya hari buruk dan lain sebagainya, hari baik dan hari buruk dan lain-lain, termasuk bagaimana cara taubat kita bila kita secara tidak sadar melakukan hal-hal tersebut. Syukron Ustadz dari Akhi dan Masya Tafadhol Allah. Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Alhamdulillah di masa sekarang ini sarana untuk belajar itu mudah. Seperti sekarang, Ana di Jember, teman-teman ada di Kalimantan, Masya Allah. Kita bisa belajar. Kemudian buku-buku juga banyak dicetak. Namun kadangkala kita bingung. Kenapa klinik-klinik ya, model jimat-jimat, khurafat-khurafat, ritual-ritual yang ditujukan kepada selain Allah masih terjadi. Peramal-peramal, Ana pikir di barat itu udah gak ada peramalnya. Ana pernah nonton, waktu itu kalau nggak tahu lupa nih, di negeri mana, waktu itu ada acara televisi, acara khusus peramal. Jadi meramal kerjanya. Ini di barat pakai bahasa Inggris apa bahasa Spanyol, nah lupa ya. Dan itu banyak yang menonton gitu. Subhanallah. Maka tugas kita adalah belajar supaya kita tahu mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Inti dari tauhid adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam semua bentuk ibadah kita. Keyakinan kita akan keberadaan Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, ilmu Allah. Itu Allah yang maha tahu. Allah yang berhak mendapatkan peribadatan kita. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan tatkala kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nih, syirik itu menjadikan sesuatu yang khusus milik Allah kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu syirik. Syirik itu ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar pelakunya keluar dari Islam. Syirik kecil ya dapat mengantarkan kepada syirik besar. Kalau pernah melakukan, kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Umpamanya kita pernah melakukan ritual ya, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, bertobat. Dengan taubatan nasuha. Kembali kepada Allah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang konsekuensi dari orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak boleh beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu dia memperbaiki. Kalau mungkin ada orang-orang yang pernah dia ajak melakukan kesyirikan. Maka juga dia ajak untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Setan gak pernah berhenti. Pada abad yang seperti ini, mereka pun terus menggoda manusia untuk melakukan kesyirikan. Tanpa ilmu, ya kita akan merasa enggak kok, bukan syirik kok, nggak apa-apa kok. Kenapa? Dari dulu nenek moyang kita kayak gitu. Ini udah tradisi, ini udah budaya. Nggak apa-apa tradisi dan budaya. Selama tidak bertentangan dengan agama. Tolak ukurnya tuh agama. Yang lainnya ikut. Ini buat seorang muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab.